Berawal dari bulir-bulir padi terpilih inilah, beragam jenis kudapan yang sering kita makan sehari-hari bermula. Tetapi jauh sebelum itu, terjadi berbagai peristiwa perubahan bentuk, baik secara alamiah maupun kita sendiri yang merubah bentuk dan sifat benda tersebut melalui perantara tangan ataupun mesin. Penyebab perubahan bentuk tersebut antara lain karena usia, pengeringan, serangan penyakit, pembakaran, pendinginan, peleburan, pemanasan, dan pemanfaatan. Ada dua jenis perubahan bentuk pada sebuah benda. Yang pertama, perubahan bentuk sementara. Misalnya, air yang kita masukkan ke dalam lemari pendingin akan berubah bentuk dan sifatnya menjadi es karena adanya perubahan suhu. Perubahan ini disebut dengan perubahan fisika, yaitu perubahan yang sifatnya sementara. Benda yang mengalami perubahan fisika akan kembali ke bentuk dan wujud semula dengan mudah jika suhunya juga dikembalikan ke suhu semula. Ciri-ciri dari perubahan fisika bisa kalian amati dari perubahan bentuk lilin yang dinyalakan. Tampak perubahan lilin hanya terjadi pada wujudnya saja, sedangkan sifatnya tetap. Zat hasil pembakaran lilin juga tampak sama, dan sifat benda yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan adalah sama, yaitu tetap berbentuk padat. Yang kedua adalah perubahan yang sifatnya tetap atau sering disebut perubahan kimia, yaitu benda tersebut berubah bentuk untuk selamanya. Gabah padi yang sudah melalui proses pengeringan ini ketika dimasukkan ke dalam mesin penggilingan padi berubah bentuk dan sifatnya secara tetap, antara lain selamanya menjadi beras, dedak, dan sekam. Perubahan gabah padi tersebut disebabkan karena kesengajaan melalui perantara manusia dan mesin. Berubahnya gabah padi menjadi beras, sekam, dan dedak ini diakibatkan adanya proses pemanasan dan perputaran pada gigi mesin sehingga menyebabkan kulit yang menempel pada gabah padi mengelupas akibat adanya perubahan tekanan dan suhu di dalam mesin. Ciri-ciri dari perubahan bentuk kimia bisa kalian lihat dari telur yang dimasak. Antara lain, terjadi perubahan susunan zat yang ada pada kandungan telur. Adanya bentukan wujud baru, perubahan bentuk telur pun tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Dari penjelasan di atas, perubahan bentuk pada sebuah benda bisa disimpulkan sebagai berikut. 1. Ada dua jenis perubahan bentuk, yaitu perubahan bentuk sementara, disebut dengan perubahan fisika, dan perubahan bentuk yang kekal atau selamanya, yang disebut dengan perubahan kimia. 2. Contoh dari perubahan bentuk secara fisika, misalnya air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu akan berubah menjadi es dan akan kembali menjadi cair ketika suhunya kembali seperti semula. 3. Sedangkan contoh dari perubahan kimia yaitu perubahan bentuk gabah padi menjadi beras, sekam, dan dedak melalui perantara mesin penggilingan. 4. Penyebab perubahan bentuk diakibatkan adanya perubahan usia, penyakit, pendinginan, pemanasan, pembakaran, dan sebagainya. 5. Semua makhluk hidup beserta isinya akan berubah bentuk, baik dengan sendirinya maupun alamiah, melalui perantara alam, manusia, dan mesin. Masih banyak lagi contoh perubahan bentuk benda yang ada di sekeliling kita. Coba amati perubahan bentuk benda tersebut.
kelompokkan perubahan bentuk benda tersebut secara fisika dan kimia. Lalu diskusikan dengan siswa yang lain. Kemudian, laporkan kepada guru kelasmu di sekolah. Selamat mencoba!